Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Saya masih ingat pertama kali dengan izin Allah ke pesantren Darul Quran yang Karawang ini. Ada sepasang hamba Allah yang mulia, Ustadz Haji Burhan dan Ibu Hayati, Malaysia. Mudah-mudahan beliau mendapatkan banyak keberkahan dari tempat ini, terutama keberkahan Al-Quranul Karim untuk orang-orang tuanya, guru-gurunya, keluarganya, keluarga besarnya dan anak turunan hingga akhir zaman. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah dulu buat Ustadz Haji Burhan dan Ibu Hayati dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan segala urusannya. Allah jamin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah panjangkan umurnya dan Allah sehatkan badannya. Dan Allah wafatkan semua dalam keadaan nanti yang husnul khatimah. Masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bercakap-cakap dengannya dalam keadaan Allah ridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Ada juga saudara saya sendiri, Om Bahri dan istrinya Umi Kulsum, yang di waktu yang bersamaan juga memberikan rezekinya kurang lebih 1 miliar rupiah. Semoga beliau berdua dengan seluruh orang tuanya, guru-gurunya, keluarganya, dan anak turunan hingga akhir zaman mendapatkan apa yang kita doain buat Ustadz Burhan dan Ustazah Hayati. InsyaAllah mudah-mudahan turunan-turunannya yang ada juga pernah jadi alumni Cinagara, si kembar tuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kasih turunan-turunannya betul-betul menjadi ahlul Quran sampai hari turunan akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Dan untuk semua mitra, semua sahabat, semua keluarga besar yang ada di balik seluruh takhasus, di seluruh tempat Kiai Ajat dan semua yang membantu dari awal atau yang datang belakangan dan yang nanti akan datang hingga masa-masa yang akan datang. Doa yang sama kita panjatkan, mudah-mudahan dikabul di bulan yang penuh barokah ini. Berikut seluruh muhsinin, seluruh donatur, dan semua yang berjibaku, semua yang berbuat, semua yang berkhidmat. Ya Soleh, ya Yasa, ya Asnal, dan semua pimpinan-pimpinan, para pengurus, para pengasuh. Berikut
istrinya, suaminya, orang-orang tuanya, guru-gurunya, keluarga besarnya, keluarga intinya hingga turunan-turunan akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Dengan diaminkan doa oleh anak-anak kami, anak-anak Ayah Yusuf yang berhasil mengkhatamkan tahfiz Qur'annya 30 juz. Sebagiannya mungkin malah 30 juz, Masya Allah. Mudah-mudahan doa ini dikabul oleh Allah Jalla Jalaluh. Teriring buat para pimpinan Darul Quran, Kiai Kosasi, Kiai Ahmad Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi, dan semua yang membersamai kami, istri kami, orang tua kami, keluarga besar kami, anak turunan kami hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Al-Fatihah malam hari ini, Al-Fatihah yang punya kekuatan menembus langit dan arasnya Allah Jalla Jalaluh, itu semua urusan dunia dan akhirat kami. Dosa, keburukan, kesalahan kami, kekurangan, kelemahan kami, nawaitu, pikiran, rencana, perbuatan kami, kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan kami, tantangan, rintangan, hambatan kami, peluang, kesempatan kami, untuk ridha Allah, berkahnya Allah, bantuan dan pertolongannya Allah. Dan juga agar kami ini juga bisa hafal Quran 30 juz mungkin berikut isinya, maknanya, kosakatanya, nomor ayat, nomor halamannya, dan semua yang bersambung terhubung dengan Quran dari berbagai disiplin ilmunya, hingga kemudian anak-anak turunan kami, para pimpinan, pengasuh, pengurus di Darul Quran, dan yang membersamai kami hingga akhir zaman. Minta keikhlasan baca suratul Fatihah yang khusyuk, penuh harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus insyaallah ke langitnya Allah, ke arasnya Allah. Qabul insyaallah. Biniyatil qabul, taysirul umur, su'il ma'mur, syafaatir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Untuk anak-anak kami yang mulia, untuk anak-anak kami yang menjadi pintu-pintu surga buat kami, untuk anak-anak kami yang menjadi jembatan surga buat kami, untuk anak-anak kami yang mendatangkan ridha dan ampunan Allah untuk kami, untuk kalian yang diwisuda pada malam hari ini, agar Allah jaga Quran kalian hingga akhir hayat kalian, terus bersama Quran dan membersamai Quran sesuai dengan pesan Ayahanda Kiai Jamil, bersahabat dengan Quran dan terus memperbaiki kualitas persahabatan kalian dengan Quran, kebersamaan kalian dengan Quran. Pembacaan suratul Fatihah agar kalian masa depannya terang seterang-terangnya, bagus sebagus-bagusnya, baik sebaik-baiknya, berkah seberkah-berkahnya. Untuk kemuliaan juga orang-orang tua kalian dan kelak jodoh kalian dan anak turunan kalian hingga akhir zaman.
Al-Fatihah untuk semua huruf yang kalian baca, kalian hafal, kalian pelajari, kalian jaga. Wabil khusus untuk guru-guru kalian. Biar Allah dan para malaikat yang menyebut di langitnya sana, di arasnya sana, membanggakan guru-guru kalian, kesabarannya, kegigihannya, keridhoannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa walidihim wa azwajihim wa alihim wa dhurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa jami'i a'immati wa ru'asa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jami'i makhluqatika min awwaliz zaman ila akhiriz zaman. Wa khususan ya Allah jami'i ahalina ya Allah wa auladina wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamah wa jami'i ahalina wa auladina ya Allah wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamah min daril Qur'an wa ma'ana ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan berdoa dulu masing-masing. Berdoa masing-masing, silakan apa yang menjadi hajatnya untuk masa depannya, cita-citanya, impiannya, kesulitannya, kesusahannya, persoalannya, permasalahannya. Silakan. Dan buat yang mendengar tayangan ini, rekaman ini, wali-wali santri dari seluruh tempat, dari anak-anak yang dimuliakan Allah, silakan semuanya berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Silakan. Saya aminkan dari sini. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rahman. Doain orang tua kalian, doain orang tua para ayah bunda, yakni kakek nenek dari anak-anak ini dan terus ke atasnya. Amin. Manfaatkan kesempatan ini, para hafiz-hafizah berkumpul betul. 170 anak yang dimuliakan Allah ikut berdoa. Amin. Amin. Majelis ini bukan majelis biasa. Ini majelis barokah yang luar biasa. Di malam juga yang luar biasa. Di bulan yang juga luar biasa. Di tempat yang luar biasa. Amin. Ayo terus amin.
Amin ya Allah. Buat yang mendengar tayangan ini sekarang atau nanti ikut berdoa. Amin ya Allah. Qabul. Amin. Qabul. 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 Ikutin saya. Ikutin saya. Istajib du'aana ya Allah. Istajib du'aana ya Allah. Istajib du'aana ya Allah. Innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Jamil dan seluruh pimpinan. Masya Allah, ini luar biasa ini kalau boleh. Dan ada kesempatan ya, semua orang yang punya hajat, yang punya masalah, bener ini tinggal duduk aja di pinggir-pinggir kalian semua, kabul udah. Dulu kenapa sih saya bikin pesantren Quran dengan izin Allah? Karena saya butuh doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dulu saya udah yakin dengan izin Allah bahwa kalau berdoa kemudian ma'al Quran, bersama Quran, wah itu taman-taman surga itu. Dan saya undang dengan izin Allah dari dulu gitu yang percaya gitu dengan majelis-majelis Quran, majelis-majelis hifdzul Quran, majelis-majelis tilawah Quran, majelis-majelis tadabbur Quran. Apa yang kalian rasa, apa yang kalian mau, apa yang kalian butuhin, apa yang kalian perlu, udah sini. Sini. Itu ada tiang-tiang, ada pojok-pojok, udah mojok sono. Nih anak-anak lagi pada ngapal Quran, nih anak-anak lagi pada deres Quran, nih anak-anak lagi pada belajar Quran. Kakak-kakaknya, abang-abangnya juga lagi ngajar Quran. Ini tempat terbaik buat kalian semua, doa dikabul Allah. Dan enggak pernah mengecewakan. Enggak pernah. Bener-bener enggak pernah. Kalau bahasa Arabnya itu mia-mia gitu. 100%. Tentu proses ada, ujian ada, pastilah gitu. Tapi memang rata-rata qabul. Di Kampung Ketapang, ya, ayah menjelaskan gitu. Semua yang nempel sama Quran itu pasti hebat. Semua yang nempel sama Quran pasti hebat. Ada cerita testimoni menarik sekali. Ada adik dari sahabat kami jamaah Istiqlal, dia ngejabanin dengan izin Allah nih cerita kayak Jamil, kayak Sani, bahwa satu huruf saja lalu dijadikan zikir, dijadikan wirid
Itu beda, satu huruf. Kan saya kayak bercanda di Istiqlal itu. Jadi ada orang wirid bukan satu ayat sempurna seperti yang dikenal panjang, misalkan kulillahumma malikal mulk misalnya, atau ya ayat-ayat lain gitu, atau satu surah misalkan Yasin, Ar-Rahman, Waqiah dan Al-Mulk misalnya. Enggak, ini satu huruf. Bercanda loh itu. Di Istiqlal lu bercanda. Pegang saya bilang satu huruf. Tapi yakinkan satu huruf yang Anda sebut itu adalah minal Quran. Terserah, nun misalkan. Itu panjang hari, nun, 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 nun. Orangnya S3 di Inggris. Jangan bercanda loh. Orangnya S3 di Inggris, nun, 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 qaf, 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 sad, nun, nun, qaf. Itu iseng. Tapi ada yang jabanin gitu loh. Begitu ada yang jabanin ya jadi testimoni juga. Wah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Quran tuh. Semua yang nempel sama Quran. Wah, kalian udah tahu kan? Nabi yang nempel sama Quran. Ketempelan Quran. Pada dirinya lah diamanahkan Quran. Turun. Lewat perantara dirinya. Nabi akhir zaman. Turun ke dunia ini bersama Quran. Menjadi risalah nubuahnya, risalah kenabiannya. Menjadi mukjizat dirinya hingga akhir zaman. Disebutnya bukan nabi sembarang nabi, tapi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Bukan 1-2 orang tuh. Bukan cuma 25 tuh. Tapi 124.000 lebih. Dengan angka yang hanya Allah dan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Malam yang nempel sama Quran. Jadi malam apa? Lailatul Qadar. Bulan yang nempel sama Quran. Jadi bulan suci. Jadi bulan Ramadan. Malaikat yang nempel sama Quran, ketempelan Quran. Jibril. Jadi imamnya, jenderalnya para malaikat. Lah doa nih nempel sama Quran. Iya jadi beda lah doa itu. Sedekah nempel sama Quran. Iya jadi beda lah. Nggak bohong itu mah. Orang sedekah nih buat anak yatim, oke, good, bagus, keren, cakep. Tapi anak yatimnya lagi ngapal Quran, beda juga itu. Sedekah buku, cakep nggak? Cakep, apalagi sampai perpustakaan, wih keren bener. Tapi wakaf Quran 1, wah itu ngalang-ngalain bangun perpustakaan di 100 titik itu. Kenapa? Karena nempel sama Quran, kecuali perpustakaan itu dilengkapi dengan Quran. Beda juga memang cuma 1 Quran wakaf gitu. Tapi beda itu, bener beda. Saya dulu udah mikir itu Al-Quranul Karim. Aduh, kalau Yusuf Mansur nempel sama Al-Quran, bahkan dia menjadi Al-Quran, berarti menjadi Yusuf Mansur Al-Karim. Kan Al-Quranul Karim. Lah, kalau Yusuf Mansur menjadi Quran berjalan, saya berusaha dengan izin Allah, dan siapapun kemudian mau berusaha gitu ya, menjadi Al-Quran yang berjalan sesuai pesan Imam Sudais waktu 2000 berapa itu, 10 ya. Pernah kita bukuin itu, buku kecil itu. Maka Yusuf Mansur menjadi Yusuf Mansur Al-Majid. Al-Quranul Majid. Yusuf Mansur Al-Majid. Itu. Yusuf Mansur Al-Karim. Dia juga menjadi Al-Furqan.
Makanya saya mah ya, dari mana sih saya tahu gitu loh, nggak bakalan rugi, nggak bakalan binasa, nggak bakalan hancur, nggak bakalan bangkrut, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosa saya. Saya berani bertaruh gitu. Ujungnya pasti benar. Kenapa? Al-Furqan. Al-Furqan apa sih? Jelas, clear. Yang mana yang ngebangkrutin, mana yang enggak. Mana yang mentok, mana yang kebuka. Mana yang ngerugiin, mana yang nguntungin. Mana yang manfaatin, mana yang madorotin. Lah kita perjuangannya buat Quran. Udah pasti Al-Furqan ini. Dulu saya sama kayak Jamil, Tarmizi, Sani. Kami memilih kemudian namanya juga Darul Quran. Ya udah sekalian aja gitu. Tempel jeder gitu sama Quran udah. Makanya saya salut gitu loh sama kalian semua. Wih, luar biasa. Apalagi yang mungkin sampai 30 juz, 30 juznya. Allah. Kemarin malah lebih luar biasa lagi di Cikarang. Cikarang apa Ketapang? Ketapang. Enggak, yang kemarin ada yang apel 80 juz. Gue bingung itu. Siapa itu yang bacain? Wah, Ustadz Arif ya. Ustadz Arif kecapean. Oh, ada orangnya. Ustadz Arif bacain kecapean karena bacain kecapean, nah, anak-anaknya banyak. Terus kita semua ketawa. Apal 80 juz pula, banyak bener. Hebat Rip. Ayah ngantongin loh. Ngantongin nih testimoni di sini nih di kantong ayah. Waduh. Orang cuma satu dua ayat doang jadi gubernur. Satu dua ayat loh jadi gubernur. Sahabat ayah tuh. Dia dengerin cerita ayah. Pegang nih Quran gitu. Nggak bisa satu Quran satu surat. Nggak bisa satu surat satu ayat gitu. Pegang udah satu ayat. Denger tuh beliau. Dalam status menjadi guru honorer. Ya. Ada yang pernah nanya sama saya. SDI Darul Quran. Kalau saya gimana Kiai? Ya jalanin terus aja. Kemarin siang ada tamu kami di TV, udah saya jelaskan di Cikarang. Namanya Zulfa. 10 tahun ngabdi untuk Quran. Untuk pesantren. Gak ada gaji bos. Gak ada gaji. Asli gak ada gaji tuh anak perempuan. 10 tahun. Tapi begitu kiainya bilang, udah kamu sekarang ke Jakarta. Kuliah sono di Jakarta. Bingung dia, Jakarta temuin siapa gitu. Lah sejalan-jalannya malah ngabdi lagi sama seorang ustadz nasional. Dari situ, wut gitu keberkahannya muncul. Keberkahan tuh kayak gitu modelnya. Kita diem aja kayaknya kayak diem gitu loh. Kayak ekonomi ini nggak kita gerakin gitu. Hah? Tapi tahu-tahu keberkahan itu bekerja. Nah, Zulfa itu anak-anakku yang dirahmati Allah. Ya. Menjadi pengusaha besar. Karyawannya ratusan. Dia bilang, iya Kiai keberkahan ngabdi itu. Jadi kalau saya cerita, lalu testimonial terjadi, lalu kemudian misalkan ya Soleh dan keluarga besar mikir, oh saya gini-gini aja ya. Belum bos. Siapa tahu berkah itu ngumpul di anak Anda semua. Emang ibu saya siapa sih? Ibu saya kan seorang ibu yang berkhidmat sama majelis Quran. Ibu saya nggak ngajar Quran loh. Asal tahu loh, ibu saya itu tukang cuci piringnya majelis Quran. Yo, sampai meninggalnya, ya, statusnya masih miskin. Kesebutnya begitu loh. Ibunda saya, ibu kandung saya, bukan guru Quran loh. Tapi tukang nyuciin guru-guru Quran. Pakaiannya, saya termasuk yang netesin air mata tuh. Ikut bantuin ngegiles. Jemur, jangan salah loh.
Apakah keluarga sedang menghinakan? Enggak, ini pilihan hidup. Tapi bulat let dak gitu. Kayaknya kayak berkah tuh netes di saya gitu. Jadi jangan khawatir. Tenang, nggak bakal bohong itu. Nggak bakal bohong. Belakangan ada sahabat saya juga, Reza sama Rosa. Kayak nggak ada yang kerja gitu ekonomi buat dia. Pokoknya ngabdi, jujur ngabdi. Tahu-tahu melek, punya kios dagang, punya lapak dagang, punya apa sih, teh apa gitu. Ternyata udah 30 cabangnya. Bekerja sendiri gitu loh. Seperti guru kita juga yang mulia. Kiai kita yang mulia. Sahib dari Salam Eretan. Kan berkhidmat sama Kiai Syukron Makmun, nggak mikir tuh puluhan tahun itu. Tapi begitu dinyatakan selesai oleh Kiai Syukron, pulang ke kampungnya, udah disiapin pesantren segede-gedenya di situ. Nggak ada cerita bangunnya, nggak ngerti cerita bangunnya, seng gitu. Dapat mantu juga, waduh, mantunya keren-keren semua. S2, S3 Sudan lah. Wakil rektor kampus Muhammadiyah mana itu di Cirebon kan. Wah, dahsyat itu keberkahan. Ya, kita nggak tahu nih keberkahannya apa nih masing-masing nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga nanti generasi ketiganya kita misalkan. Jadi berkahnya sampai ke bawah. Jadi saya cerita kayak Jamil. Jadi ibu saya itu bukan guru ngaji loh. Guru ngaji itu dua. Ya. Umi Iyo sama Ibu Noni. Dia berkhidmat sama Umi Iyo sama Ibu Noni. Pasar, belanja, khidmat. Nah yang khidmat aja begitu ya kan. Apalagi Umi Iyo sama Bu Noni ya pasti lebih lagi gitu kan. Nah kecelakaan nanti nih buat kalian. Kalau kalian begitu keluar dari Darul Quran, terus Qurannya ditinggal. Wah dia rugi pak. Rugi bu. Doain anak-anak bapak anak ibu. Rugi nak. Rugi. Satu dua ayat dipegang doang sama sahabat saya. Jadi gubernur. Dia kayak melupakan ayat-ayat yang lain. Dan sampai situ juga saya suka disemprot sama orang. Ente nih orang cuma baca waqiah doang. Orang jadi lupa kalau Quran itu 114 surat. Gara-gara ente. Orang pada pengen kaya baca waqiah doang. Saya cuma bilang bagus lah. Dulu gak pernah baca sama sekali. Nah, ini udah ngajarin waqiah ya ente lah ngajarin 113 surat yang lain. Ente yang ngajarin. Nah, ini udah izin Allah Subhanahu wa taala ngajarin waqiah. Jadi terbiasa baca waqiah. Ente tuh kenalin surat-surat yang lain. Tapi kan luar biasa, megang satu surat, widih, cerita-cerita testimoni kayak apa tahu dah. Itu aja kalau kita panggil, kamu ngerti yang kamu baca? Enggak ngerti gitu loh. Kamu nggak tahu yang kamu baca? Nggak tahu. Artinya waqiah apa tahu nggak? Nggak paham. Gila tuh Quran tuh, nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu yang dibaca bisa kayak gitu. Kawan saya ngelihat saya di TV, dengerin CD. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dalam status dia sebagai guru honorer. Guru honorer di kampung pula. Di provinsi, bukan provinsi kayak Jakarta. Jadi prasyarat menjadi orang yang disebut sukses, ya
Nggak sama seperti sebagian orang, tapi dia nyimpen nih yang justru itu membedakan dia, furqonnya dia dengan yang lain. Begitu dia baca tuh, baca kulillahumma, mulutnya yang ngucap, aku pengen jadi gubernur gitu. Tuh dikasih aja tuh sama Allah pengen jadi gubernur. Bacaan dia ini membuat dia sampai ke rumah dinas gubernur. Bukan sebagai pimpinan tahlil jamaah. Tapi dia udah bahagia tuh. Aku baca kulillahumma bisa nyampe rumah gubernur, bisa makan enak kata dia. Bisa ngelihat mukanya gubernur. Aku ingat kiai, kata kiai solawatin di TKP. Oh, saya udah di sini, saya solawatin. Iseng nih sahabat saya. Jadi kalau datang duluan. Jamaah yang lain belum datang, jamaah tahlil malam Jumat belum datang, di rumah dinas gubernur tiap malam Jumat, dia datang duluan. Dia dudukin kursinya gubernur, dia sholawat, seperti ceramah-ceramah saya. Lah beberapa kali malam Jumat, Allah emang yang udah atur gitu ya, dialah fatir. Pimpinan majelis taklimnya nggak datang, dan serombongan pimpinan nggak datang. Gubernur nungguin itu, blak kata si gubernur gini, udahlah mulai aja. Masa nggak ada yang jadi ustadz? Nggak emang, siapa yang ustadz sini? Gitu. Ngacung dia, saya Pak Ustadz. Kurang lebih dari cerita ya. Ngaju, tuh duduk samping saya. Dia bilang, aku baca kulillahumma di samping gubernur. Rasanya udah jadi wakil gubernur kata dia gitu. Dan itu yang terjadi. Si gubernurnya jatuh cinta sama nih orang. Bacanya lebih enak. Kalimatnya lebih halus. Si gubernur bilang begini, sudah malam Jumat berikutnya kamu aja yang mimpin tahlil kami. Sampailah kemudian pilkada. Periode kedua si gubernur. Si gubernur bilang begini sama ustadz yang satu ini. Ustadz dampingin aku gitu. Kita maju di pilkada besok ini, dampingin aku jadi wakil. Nah, dia salah satu orang yang menjadi gubernur paling murah se-Indonesia, cuman 400.000 rupiah. Dan paling untung ketika masa kampanye. Kenapa? Karena setiap kampanye gubernurnya ngasih 5 juta, 10 juta. Kata si gubernur, aku nggak bisa ngomong, udah ustadz aja yang ngomong. Lah diperlakukannya sebagai penceramah gitu, bukan sebagai wakil gubernur, calon wakil, bukan sebagai penceramah. Jadi setiap kampanye dibagi duit. Ya Allah, menang. Pasangan ini menang jadi gubernur dan wakil gubernur. Belum dilantik si gubernur incumbent yang kemudian menjadi gubernur lagi di periode kedua, kesandung masalah. Izin Allah lah, ujian masing-masing beda-beda. Belum tentu salah ya, bisa jadi fitnah. Tapi gubernur incumbent yang kemudian menang periode berikut ini kena masalah, dicopot dari partainya dan dicokok sama KPK. Siapa yang dilantik menjadi gubernur dari titik pertama? Orang yang memegang hanya 2 ayat, Qulillahumma malikal mulk dan tulijul laila. Bagaimana kalian yang megang 30 juz? Masya Allah. Allahu Akbar. Allah yang tahu dosa saya, Allah yang tahu kekurangan saya, Allah yang tahu kelemahan saya, dan Allah yang tahu juga apa amanah Allah buat saya. Rasanya mah kalau nggak dibagi begitu udah jadi presiden dari kemarin. Serius ini. Tapi karena dosanya banyak, kekurangannya banyak, dan amanahnya mungkin bukan di situ, di tempat yang lain. Serius. Nggak ada yang megang Quran kecuali dia jadi pemimpin. Udah, pegang itu omongan. Oh, anak kecil ya bisa Quran, bisa terbang ke Turki, Dubai, Bahrain, ngapain ikut musabakoh? 2 anak kembar
Dari seorang kameramen yang cuma nangis. Saya ini kameramen RCTI, ngelihat Hafiz RCTI, kapan saya bisa punya anak penghafal Quran sedangkan saya belum punya anak. Gitu, si kameramen. Sepanjang jalan Hafiz RCTI, Allah yarham Syekh Ali. Si kameramen ini berdoa gitu, mudah-mudahan yang tampil ini besok anak saya. Dijabah sama Allah. Sebab apa nawaitunya? Kata dia begini, kalau nanti saya punya anak, saya akan jadikan anak saya seperti mereka-mereka itu. Dikasih nggak tanggung-tanggung dua najman, dua bintang kembar. Umur 3 tahun, anaknya hafal 2 juz. Dia masih jadi kameramen tuh. Syekh Khalid Al-Hamudi. Ditampilin tuh 2 anaknya. Anak 2 yang hafal 2 juz bisa memberangkatkan 7 anggota keluarganya pergi haji. Mana yang tua bangka di sini? Tua bangka mana di sini yang begitu mudahnya memberangkatkan haji? Ini anak 2 hafal Quran 2 juz, tapi ngeberangkatin orang tuanya pergi haji bersama siapa? Bersama 5 yang lain. Allahu Akbar. Saya Khalid nanya, anak siapa ini? 2 ini. Ini anak kameramen. Udahlah, ini 2 nih pergi haji. Terus bapaknya, ibunya, gurunya, sama siapa gitu. Mungkin kalau nyebut lagi 2, 3 masih diberangkatin juga tuh. Quran tuh. Ini menjadi bekal dari ayah buat kalian semua. Pesan, kalian udah punya 30 juz. Enggak sembarang orang itu bisa punya. Enggak sembarang orang tuh. Jangan dilepas. Udah jangan dilepas. Ayo aja telatenin apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Jamil tadi. Sohbatul Qur'annya terus saya diperbaiki, dibagusin. Saya yakin kalian semua akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Yakin. Dan kalian gantian nanti yang membiayai semua orang yang mau Quran. Nah, hari ini kan kalian nih ada di sini karena kebaikan orang-orang. Ya, bisa jadi yang baik sama kalian tuh justru yang nggak bisa ngaji, bisa jadi. Bisa jadi tuh, sangat bisa jadi. Tapi mereka-mereka itulah yang membiayai kalian. Nggak bayar dari mulai awal sampai akhir. Dipenuhin juga segala kebutuhan. Mau pakaian, mau makanan, mau minuman, mau jalan-jalan. Jungkir balik tuh Kiai Ajat dan kawan-kawan yang kemudian memimpin takhusus. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, besok kalian tuh nanti yang jadi Kiai Ajat yang lain. Insya Allah harus punya azam tuh. Saya lahir dari beginian. Besok saya akan melahirkan juga yang beginian. Insya Allah lah. Insya Allah yakin sudah. Yakin. Cerita saya tutup nih. Sama saya punya pembantu. Jamil Kesani masih ingat pembantu saya. Dibawa sama Pak Catro. Ustadz, nih ada anak pengen khidmat sama Ustadz. Bapaknya bukan yang punya warteg, tapi bapaknya ini nungguin warteg. Ibunya juga nungguin warteg, bukan yang punya warteg. Ya udah, ya, kalau istri saya setuju silakan. Jadilah pembantu saya itu di rumah. Setelah kira-kira 2 tahun berlangsung, suatu saat saya pas pulang tengah malam ada suara nangis. Kan horor banget tuh. Pulang ada yang nangis itu. Jam 2 gitu. Dan itu berlangsung berturut-turut berapa malam itu. Nah, karena ini asalnya dari pembantu saya yang perempuan, kan saya nggak bisa ke atas. Nah, karena udah berapa hari saya bilang sama istri saya, mah, tuh anak kita kok kayaknya apa yang nggak betah apa gimana? Nah, pagi-paginya saya ngobrol tuh Darul sama pembantu saya itu. Vi, kamu nangis mengapa?
Saya nggak pernah marahin. Ya umroh diajak, ya ke Singapura diajak, ke Malaysia diajak, nggak dibeda-bedain. Nangis lagi, diam gitu. Terus ngomong, saya tuh sebenarnya pengen kemari, pengen ngapal Quran. Lah kenapa nggak ngomong? Kamu pengennya jadi pembantu. Ya saya pikir dengan bantuin Ustadz saya bisa hafal Quran. Saya berusaha ngapalin Quran. Tapi selama 2 tahun saya cuma bisa hafal 2 juz. Maksimal 4 juz kata dia. Kapan saya bisa ngapal 30 juz? Ya kalau begitu mah ya bismillah lah. Udah kamu masuk pesantren Tahosus atau pesantren Putri atau pesantren mana aja lah gitu. Saya baru inget tuh, saya perhatiin memang beberapa kesempatan anak saya yang satu ini asal ngepel mulutnya jalan itu. Jadi rupanya dia kalau nyapu ngepel dia murojaah. Tapi karena dia memang pengen bagus khidmatnya dan bagus banget emang nih anak ini, luar biasa lah. Ya itu dia nambahnya nggak ada. Tapi kita lihat ya, Allah bekerja buat dia hanya dalam 3 tahun loh. Kan tadi 2 tahun kan. Nah tahun ketiga saya kirimlah ke Ustadz Didi Wadi Mubarak. Tat aneh kirim ya, nih anak-anak ke antum. Kirimlah dalam statuta nih pembantu gitu. Kirim ke beliau. Di situ ngebut tuh ngapal Quran serat gitu. Kurang lebih 8 bulan 30 juz. Dan mungkin 2 bulan sebelum selesai 30 juz itu, Didi ngomong kayak Didi, Tat anak antum mana ambil mantu ya gitu. Bener ya. Iya nih ini ada satu ustadz muda, bagus Tat. Cocok lah sama anak antum. Ya emang aneh nggak bilang ini pembantu gitu. Pokoknya datang itu ya saya gitu loh. Yusuf Mansur udah gitu. Di situ aneh bilang sama dia, "Hei, Afwan nih takut antum gimana-gimana. Ini sebenarnya bukan nasab keluarga nih. Aneh jelasin dah. Enggak, aneh udah tahu katanya. Dari yang lain. Enggak apa-apa tuh. Kan aneh melihatnya Quran. Lagian nih calonnya juga sama katanya. Kurang lebih begitulah. Oh, ya udahlah. Bilangin tuh sama si Lutfi itu, Vi, mau dinikahin tuh mau Ustadz anaknya Didi. Dan Ustadz ini diproyeksikan memang menjadi pimpinan Wadi Mubarak. Bayangin cara kerja Allah mengangkat derajat hanya 3 tahun loh. Kalau emang berkarir di mana gitu. Kira-kira gitu. Udah gitu amanahnya Kiai Didi kan top. Begitu lulus Kiai Didi buka cabang di mana coba cabangnya? Di Melbourne, Australia. Lalu anak saya yang notabene datang sebagai pembantu itu menjadi istri dari pimpinan cabang Wadi Mubarak Melbourne, Australia dan kuliah di Australia. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu Quran loh. Quran itu. Waduh, luar biasa. Saya belum tahu lagi nih cerita sekarang kayak apa. Tapi sampai episode itu aja udah dahsyat itu. Bapaknya bukan yang punya warteg loh. Penunggu warteg loh. Ibunya juga bukan penjaga bukan pemilik warteg, penunggu warteg, tapi Quran benar-benar mengangkat derajat siapa yang seperti hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Barang Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi
Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat buat kalian semua. Makasih banyak buat jerih payahnya juga wali-wali santri, wali-wali murid, dan semua yang terlibat dari mulai pucuk pimpinan sampai ke bawah-bawahnya. Semoga Allah terima amal soleh kita semua. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sejenak silakan doain saya dulu sebentar. Khusus ya, maaf Kiai Jamil. Khusus buat saya. Ya, saya ini maaf para pimpinan. Silakan angkat tangannya. Doain ayah kalian nih yang banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak maksiatnya, banyak keburukannya, kejahatannya, kejelekannya, kesalahannya. Doain. Doain. Amin. Terserah doanya apa, terserah. Amin. Jangan diam ya, jangan diam. Doa betul. Hadiah dari kalian malam ini buat ayah. Amin. Buat istri ayah, Maimunah. Buat anak-anak kami, Wirda, Kumi, Kun, Hafidh, Aisyah. Buat orang-orang tua kami semua. Amin. Amin. Doa balik kepada yang mendoakan. Jangan khawatir. Amin. Qabul. Ayo bilang qabul. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.